Rajab. Bulan Rajab. bulan Rajab bulan ke 1. bulan Rajab bulan ke-1 ini bahaya. Zulqa'dah terus Zulhijjah. Ada berapa mas bulannya? Ada 12 bulan. Salaman dulu. Salaman. Jadi hafalin biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa wal qamara nuran wa diya'an lina'lamu 'adada as-sinina wal hisab wa nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Yang kami hormati para guru, para asatidz, para kiai yang berada di majelis ini, para sesepuh bini sepuh, pengurus Yayasan Al-Amin, hadirin wal hadirat, remaja putra dan remaja putri rahimakumullah, dan sahabat dan teman-teman yang mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, malam hari ini kita bersyukur atas sebuah nikmat Allah. Yang pertama, bersyukur nikmat di dalam hati dan jiwa kita masih ada iman dan Islam. Mohon maaf Pak, video syuting saya mau jalan-jalan nanti susah jalan jawabnya, maka saya minta yang wireless. Bersyukur kepada Allah bukan hanya kepada nikmat, tapi semuanya yang diberikan Allah harusnya bisa kita syukuri. Bahkan terkadang kepada sesuatu yang gak enak, kita juga harus mensyukurinya. Bukti bahwasanya Allah itu yang paling sering kita baca, Allah itu Rahman, Allah itu Rahim. Tidak mungkin Allah memberikan sesuatu kepada kita untuk berakibat buruk kepada kita. Pastinya segala sesuatu ada kebaikan, ada nikmat, dan ada hikmah di baliknya. Maka malam hari ini bersyukur kemarin pada tanggal 25 Desember selesai acara tabligh akbar, pengajian akbar. Semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau niat kita sudah karena Allah, pastilah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi Muhammad. Salawat dan salam selalu teriring untuk suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik kenal Muhammad? Kenal? Hah?
Kenal? Kenal? Hah? Kenal nggak? Ada yang tahu siapa Rasulullah? Ada yang tahu siapa? Siapa dia? Hah? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang pernah ketemu? Belum pernah ketemu. Lihat tulisannya? Pernah. Alhamdulillah. Zaman kita udah zaman gak ketemu. Kita gak ketemu aja bisa mencintai dan mengimani beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah nanti yang menjadi senjata kita, salah satunya untuk kita hadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti kita itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira Bu, kira-kira kalau ditanya cinta sama Rasulullah, cinta Bu? Cinta enggak? Buktinya apa? Sekarang saya balik, ibu cinta enggak sama suaminya? Bu, Pak, ada yang istri kan sini nggak Pak? Istrinya ada yang di sini Pak? Ada. Oh nggak ada yang jawab tadi Pak? Saya bukan ini. Bu cinta nggak sama suaminya Bu? Nggak ada yang jawab Pak. Bukan saya yang ngomong ya. Nggak ada yang jawab. Sekarang saya tanya balik bapaknya. Bapak cinta sama istrinya Pak? Cinta. Buktinya? Ngasih nafkah. Buktinya ngasih nafkah. Tuh benar. Buktinya ngasih nafkah. Maka kalau nanti ditanya Allah kepada kita cinta kepada Rasulullah, jawaban kita cinta. Buktinya apa? Buktinya apa Bu? Buktinya? Buktinya kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang kita hadir di sini sebagai salah satu bukti nyata kita itu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mondok di sini siapa? Angkat tangan. Sing mondok di sini angkat tangan. Yang mondok di sini angkat tangan. Yang mondok di sini angkat tangan, maju ke depan. Taruh di sini. Maju ke depan, ucapin satu salawat. Satu orang maju ke depan, ucapin satu salawat. Tuh, udah saya taruh di situ. Dan yang tadi, yang mondok di sini satu orang maju, ucapin salawat, ambil duitnya. 1, 2, 3, 4, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. 5, 6. Nah, sekarang di sini. Namanya siapa Mas? Satu salawat aja, terserah mau salawat yang mana. Satu salawat saja, terserah yang mana, mau bentuknya salawat yang mana, terserah. Getarannya di tingkat tinggi dulu getarannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaika.
Terima kasih, silakan. Alhamdulillah, satu sholawat lumayan. Ada yang mau? Mau bu? Ada yang mau bu? Nanti ada jatahnya ibu-ibu. Sabar saja. Bapak Ibu jemaah hadirin yang dirahmati Allah. Dalam rangka bersyukur, sekarang saya bukan mau membahas masa bersyukur, tapi yang mau kita bahas malam ini adalah kebalikan daripada bersyukur yang disebutkan Allah di dalam salah satu surah yang paling pendek, yaitu surah Al-Asr. Innal insana lafi khusr. Manusia berada dalam benar-benar dalam kerugian. Maka begitu banyak nikmat yang diberikan Allah, kalau seandainya kita tidak bisa mensyukurinya, maka termasuklah kita orang yang merugi. Kira-kira bu, bersyukur gampang apa susah? Bu, bersyukur itu gampang apa susah bu? Bu, jawabnya aja susah bu ya. Jawabnya aja susah. Bersyukur itu ya gampang-gampang susah. Itulah sifat kita manusia. Sifat kita manusia yang hanya melihat, mensyukuri nikmat Allah dari bentuk materi yang ada di depan mata kita. Terkadang yang kita inginkan sesuatu yang banyak. Contoh orang jualan sudah disiapin dari kemarin pagi, sudah mulai buka. Dari jam 8 pagi buka sampai jam 12 siang, itu belum ada satupun yang beli. Kira-kira salat zuhur doanya gimana? Mengeluh atau bersyukur? Jualan dari jam 8 pagi sampai zuhur belum ada satupun yang beli, Pak. Kira-kira pas salat zuhur doanya gimana, Pak? Mengeluh atau bersyukur? Ya Allah, udah 4 jam jualan, dah buka dari awal, habis sholat subuh udah siap-siap, tapi kok belum ada yang beli, ya Allah. Biasanya akan terucap seperti itu bagi kita manusia. Yang kita lihat adalah bentuk nyata dari nikmat itu ada, baru kita ucapkan alhamdulillah. Padahal kita masih bisa berdiri, masih bisa sholat, adalah sebuah bentuk kesyukuran yang harus kita tanamkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pelajaran bagi kita satu, bukan nikmat yang banyak yang diperhitungkan oleh Allah. Sekarang kalau kita tanya, ibu sering doa minta rezeki yang banyak atau enggak, Bu? Doanya biasanya, ya Allah berikanlah aku rezeki yang halal berkah banyak, gitu Bu? Gitu Bu, bukan Bu? Bukan. Seperti itu kan? Kalau kita berbicara nikmat rezeki yang banyak, orang yang paling banyak hartanya paling terakhir masuk surga. Ingin cepat masuk surga atau lambat masuk surga? Yang mana Pak pinginnya Pak? Yang paling banyak hartanya paling lama hisabnya. Kira-kira pengen kaya atau pengen biasa-biasa aja Pak? Yang mana Bu? Pengen kaya?
Mau lama-lama nanti dihisab. Itu satu hari di sana bagaikan 1000 tahun kita hidup di dunia. Panasnya, sekarang panas kita rasakan matahari yang begitu jauh, nanti wallahu a'lam panasnya gimana. Maka intinya bagi kita semuanya adalah rezeki yang diberikan Allah mau banyak, kata kuncinya harus bersyukur, mengembalikan nikmat itu kepada Allah. Kalau mau diberikan rezekinya sedikit tetap alhamdulillah, nggak dikasih rezeki tetap alhamdulillah. Maka untuk menjadikan kita bukan orang yang merugi, satu harus melihat segala sesuatunya sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendak kita. Yang kedua, sifat Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Rahman Rahimnya Allah, itulah yang memberikan kita kesempatan untuk terbebas dari dosa, terbebas dari banyak-banyak perbuatan salah. Itu yang diberikan Allah kesempatannya kepada kita. Sekarang yang baju hitam siapanya? Yang baju hitam. Ada yang baju hitam? Ada yang baju hitam? Yang merasa pakai baju hitam yang boleh jawab. Yang merasa yang pakai baju hitam yang boleh jawab. Yang merasa yang pakai baju hitam boleh jawab. Kalau boleh jawab silakan maju ke depan nih. Sekarang bulan apa? Rajab. Bulan? Nah, semuanya susah ini merobeknya nanti. Wah, semuanya jauh. Satu orang anak-anak maju ke sini. Sekarang bulan apa? Maju. Maju sini mas. Sini mas. Ini kena prank ya. Namanya siapa mas? Ali Mustafa. Sekarang bulan? Bulan? Rojab. Bulan Rojab, bulan ke? Satu. Bulan Rojab, bulan ke-1. Ini bahaya. Bulan pertama itu namanya bulan Muharram. Yang kedua? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rojab, Syawal. Yang bilang Rojab, setelah itu bulan puasa, Bulan puasa. Ramadan, Syawal, Syahid, setelah Syawal, Zulhijri, Zulhijjah, Zulhijjah, terus Zulhijjah. Ada berapa mas bulannya? Ada 15 bulan. Salaman dulu. Salaman. Ya, dia hafalin biasa ya. Ya. Terima kasih. Alhamdulillah dapat nama bulan baru. Nama bulannya Zulkifli. Alhamdulillah, penting berani maju hebat mas. Urusan salah belakangan dia mas ya. Yang penting maju sih. Nah, jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ketika ini sudah di bulan Rajab, maka keluar secara Rasulullah, Allahumma barik lana fi Rajab wa ballighna Sya'ban wa Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan bagi kami di bulan Rajab
sampaikan kami di bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Kenapa? Ada doa khusus di 3 bulan ini karena dalam 3 bulan ini nyatanya Allah beri kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri, terkhusus nanti di bulan Ramadan. Karena kasih sayangnya Allah supaya kita tidak termasuk orang yang merugi, Allah jadikan bulan Ramadan itu sebagai penghapus dosa, pelebur dosa, untuk melipat gandakan pahala kita. Maka bagi orang-orang yang tidak mengerti kenikmatan yang diberikan Allah, sungguhlah mereka orang-orang yang merugi. Rugi awal mulanya huruf R, rojak awal mulanya huruf Ro. Sekarang saya tanya sama ibu, sebutin satu nama istri Rasulullah yang dimulai dari huruf Ro. Oh, pertanyaannya Pak. Istri Rasulullah, makanya Mbah Google, silahkan tanya Mbah Google. Kalau nanya Mbah Google harus benar, jawabannya harus pakai bintinya. Satu, angkat tangan maju. 1, 2, 3, 4, 5. Masuk lagi dah. 5 kan? Ini nominalnya 5, hitungannya sampai 5, masuk lagi. Tunggu giliran selanjutnya. Namanya siapa Bu? Romlah. Jadi huruf istri Rasulullah itu ada huruf Ja, huruf Za, huruf Ra, huruf Mim, huruf Ain, huruf Kha, huruf Sad, huruf Ha. Itu semua singkatan kepada nama istrinya Rasulullah. Kalau tanya Mbah Google, nggak tahu Mbah Google. Singkatan itu nggak tahu Mbah Google. Tapi kalau ibu searching tadi nama istri Rasulullah, nanti keluar semuanya kan tinggal ibu pilih mana yang huruf R. Dapatlah itu. Berarti lebih canggih saya daripada handphone ibu, bukan Mbah Google. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, di bulan Ramadan diberikan Allah kenikmatan buat kita untuk melebihi segala sesuatunya. Maka bagi kita yang sudah ngerti, maka diajarkan Rasulullah ada doa. Doanya supaya kita siap-siap untuk apa? Menghadapi bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan. Tapi kita biasanya orang Indonesia lihat kalender, yang dilihat tanggal kapan Bu? Lebarannya kapan ya? Itu pertama yang dilihat, bukan awal Ramadannya yang dilihat. Yang dilihat lebarannya kapan? Lebarannya kapan yang dilihat? Padahal bulan Syawal itu orang Arab itu bulan Syawal itu bulan sedih. Bulan sedih. Karena bonusnya, diskonnya udah hilang. Contoh kayak tadi, ibu kelewatan 50.000, kira-kira sedih? Enggak, biasa aja ya. Biasa aja, di rumah lebih banyak ternyata. Alhamdulillah. Jadi kita supaya tidak menjadi orang-orang yang merugi, dikatakan Allah innal insana lafi khusrin, supaya kita tidak merugi, diberikan Allah kepada kita kesempatan satu dari waktu-waktu yang dilipat gandakan Allah kepada kita ketika kita beribadah. 2, dari tempat ketika kita beribadah diberikan Allah kelipatannya. Paling gampang bahasanya sholat sendiri sama sholat berjamaah, lebih baik yang mana Pak? Lebih baik yang berjamaah. Maka jika kita membiasakan diri kita untuk sholat sendiri, yang rugi siapa? Diri sendiri. Dibuka Allah kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri, tapi kita ngambil jalan-jalan yang singkat, jalan-jalan yang pendek. Yang SD siapa yang SD? Angkat tangan yang SD. Yang SD usia 10 tahun ke bawah. Yang boleh jawab yang usia 10 tahun ke bawah. Oke?
Nanti kalau samanya bohong, saya minta KTP-nya. Yang boleh jawab yang usia 10 tahun ke bawah. Ya, yang bisa jawab angkat tangan, maju ke depan. Mau yang susah apa yang gampang? Yang gampang. Rasulullah lahir di kota Makkah, dimakamkan di kota Madinah. Ada 2 orang yang bersama Rasulullah dimakamkan di Masjid Nabawi. Siapa nama keduanya? Katakan. Rasulullah dimakamkan di Masjid Nabawi, di lingkungan Masjid Nabawi. Di sana ada 3 jasad. 1 jasad Rasulullah, yang kedua orang lagi siapa? Katakan. 1, 2. Saya pindahin sama yang punya KTP yang sudah 50 tahun ke atas. Bapak-bapak yang menjawab silakan, Pak. Yang menjawab silakan, Bapak-bapak. Dipindahin sama remaja, ada remaja yang menjawab. Ada yang menjawab? Gak ada yang menjawab? Yang sepindahin sebelah kanan. Ada yang mau jawab, ibu-ibu? Gak ada yang mau jawab? Alhamdulillah. Bukan salah saya ya. Dan belakang saya gak usah saya jahat, gak usah saya tanya. Ini udah berulang kali ikut sama saya pengajian, udah hafal udah. Rasulullah dimakamkan, lahir di kota Makkah, dimakamkan di kota Madinah. Di tempatnya Rasulullah ketika itu menghembuskan nafas terakhirnya. Yang bersama Rasulullah 1 sahabatnya yang hijrah bersama Rasulullah, yang bersembunyi di Gua Zur, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Setelah itu sahabat Rasulullah yang menjadi khalifah yang kedua, Amirul Mukminin yang pertama, maka memohon kepada istri Rasulullah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha untuk mengizinkan dirinya supaya dimakamkan di samping kedua sahabatnya. Beliau adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi 2 orang yang bersama Rasulullah, pertama Rasulullah, yang kedua Abu Bakar, yang ketiga Umar. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, karena kasih sayangnya Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk memperbaiki diri. Allah tahu, karena sudah disebutkan Allah bermacam-macam sifat manusia. Salah satunya disebutkan Allah di dalam surah Al-Alaq, innal insana la yatgha. Manusia itu sudah terlampau dan sudah melebihi batas. Kenapa? Ketika miskin, ketika susah, rajin doa kepada Allah. Ketika banyak masalah, doa sama Allah kencang, sholatnya khusyuk. Tapi ketika diberikan Allah sedikit kekayaan, innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna. Kalau diberikan kaya dikit aja, sudah mulai dah lupa, sholatnya mulai mundur waktunya. Bukan enggak sholat, sholatnya mulai mundur waktunya. Yang berjamaah tadi sudah mulai berkurang lagi, sudah mulai sholat sendiri. Bahkan sholat ujung-ujungnya udah mepet waktunya. Maka itu diberikan Allah. Salah satunya sifat kita adalah terlalu. Yang kedua, manusia itu kenapa? Terlalu mencintai harta. Terlalu cinta harta, terlalu cinta dunia. Akhirnya urusan akhirat itu menjadi diterakhirkan di belakang. Untuk urusan dunia, urusan harta biasanya cepat, biasanya lebih cepat. Untuk hitung-hitung diri perjalanan akhirat biasanya itu malas. Dalam artian apa? Kalau seandainya kita dihadapkan kepada 2 pilihan,
Pilihan satu untuk mendekatkan diri beribadah kepada Allah, pilihan kedua untuk menikmati kehidupan dunia. Maka yang akan biasanya dipilih manusia mayoritasnya adalah menikmati kehidupan dunia. Maka itulah sifat manusia, bal tu'thiruna al-hayata dunya wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Terlalu cinta dengan dunia. Pernah Bapak, yang Bapak-bapak biasanya, ibu-ibu nggak tahu saya, pernah nggak Pak lihat orang atau bersama orang sholat jemaah bawa handphone? Pernah Pak? Pernah. Kalau orang bawa handphonenya ditutup, setelah itu nanti mungkin lupa matiin suaranya atau getar-getar handphonenya, lagi sholat itu handphonenya getar-getar. Setelah assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi, istighfar dulu atau lihat handphone? Yang mana biasanya? Itu otomatis ternyata yang biasanya langsung buka handphone. Istighfarnya belakangan. Itu aja contohnya. Atau paling gampang lagi bapak-bapak yang bisa melihat ketika sholat Jumat. Ketika sholat Jumat, ada sebagian orang ketika khotib naik, dia juga siap-siap buka handphone. Ke khotib ngobrol di sana, ngomong di sana, menyampaikan khutbah Jumat, dia juga buka handphone, baca, balas WA, buka Instagram. Maka lebih penting urusan dunia daripada urusan akhirat. Itulah yang menjadikan sifat kita manusia menjadi orang yang terlalu, orang yang merugi. Itu bahasanya sudah ditetapkan Allah kepada kita. Tinggal kita mau merubah diri atau tidak. Bu, tadi sebelum kesini lihat cermin nggak? Lihat cermin nggak? Lihat cermin di rumahmu? Punya? Bahasanya kaca kita bisa. Cermin untuk melihat diri kita, lihat nggak di cermin? Lihat. Lihat dirinya kan cermin, atau langsung berangkat aja tanpa bercermin, tanpa berhias. Lihat apa lagi? Lihat. Yang dilihat semakin muda, semakin cantik atau semakin tua? Yang mana Mas? Yang mana Bu? Semakin cantik? Semakin cantik atau semakin tua, semakin keriput? Yang mana Bu? Yang dilihat pastinya sudah semakin bertambah hari, maka bertambahlah kondisinya. Walaupun kondisi kita sering melihat diri kita di cermin, tapi pernah nggak kita Pak bertanya kepada diri kita, yang kita lihat di cermin itu nanti akan menjadi wujuhun yauma tabyaddu wujuh. Pada harinya nanti apakah wajah yang kita lihat di cermin itu menjadi wajah yang putih berseri-seri atau menjadi wajah yang menjadi kehitam-hitaman? Pernah kita bertanya pada diri kita? Itu yang harus kita lakukan 1 tahun ke depan. Mau ibu mau pakai skincare buatan Korea, mau buatan Amerika, mau buatan Jepang, tapi sudah pada saatnya ketika Allah tetapkan kita menjadi wajah yang berseri-seri, maka akan menjadi bersinar. Kita mau melapisi apapun, mau operasi sejenis apapun, kalau sudah saatnya menerima azab Allah, akan menjadikan wajah kita orang yang hitam legam. Itu yang disebutkan Allah dalam surah Al-Baqarah. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, dan ya, udah jam 11 kurang 12 kan? Udah belum? Udah Pak ya? 12 menit lagi ya. Nah, jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, posisinya kita kan orang yang sudah ditetapkan Allah, orang yang bakal mengalami kerugian. Kalau kita dalam kondisi duniawi saja, kita terkadang menghitung-hitung, ini kira-kira untung apa tidak. Maka sejatinya kita untuk urusan akhirat kita kepada Allah, bisa kita memperhitungkan diri kita dan jiwa kita.
Kira-kira kita sudah punya untung belum ketika dihadapkan nanti di hadapan Allah? Ketika sudah ditimbang yang kanan dan kiri, ketika itu kita sudah menjadi orang yang beruntung atau menjadi orang yang merugi. Itu yang harus kita pertimbangkan sekarang. Maka ketika kita sadar posisi kita menjadi orang yang merugi, maka perbaikilah diri kita, perbaikilah hati kita, perbaikilah jiwa kita untuk beribadah kepada Allah. Kuncinya cuma semuanya di dalam diri kita. Kuncinya kita yang melaksanakan, maka nanti kita yang akan menuai hasilnya. Bukan siapa-siapa, bukan orang lain, bukan suami kita, bukan istri kita, bukan anak kita, tapi kita semua yang mempertanggungjawabkan kepada diri kita. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, satu pertanyaan saya kasih lagi. Siapa yang mau jawab? Silakan. Adik, jangan tuh. Jangan tuh. Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Yang saya tanya, adik-adik yang saya tanya. Anak Rasulullah, putra putri Rasulullah ada 7. Jumlah perempuannya 4. Laki-lakinya 3. Yang saya tanya, nama terakhir laki-lakinya siapa? Nama terakhir laki-lakinya. Nama perempuan satu, yang pertama Zainab, yang kedua Ruqayyah, Ummu Kulsum, sama Fatimah. Laki-lakinya ada 3. Yang tertanya, yang terakhir laki-laki namanya siapa? 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 Siapa namanya? Siapa namanya? Coba nyanyiin satu lagu yang ada nama Rasulullah. Muhammad ya Abul Qasim. Ayo dengerin. Muhammad ya Abul Qasim, Dan disebutin tadi satu namanya, Muhammad Abul Qasim. Berarti Muhammad bapaknya Qasim. Tinggal sisa 2. Ada yang tahu? Angkat tangan. Tahu. Kalau ini masih tahu ini jawabannya. Gak apa-apa, semuanya terbuka. Coba nama yang terakhir, yang pertama laki-laki namanya Qasim. Yang kedua nama laki-laki Abdullah. Yang ketiga namanya Ibrahim.
3 putra Rasulullah semuanya meninggal ketika usia masih di bawah 2 tahun. Yang putri, kalau yang putri itu sampai dewasa, sampai menikah, sampai punya anak dan punya cucu. Kenapa? Hikmahnya hanya Allah yang tahu. Kita hanya beriman dan mengikuti. Banyak hikmah lain yang dikatakan. Kenapa? Supaya tidak ada orang yang mengkultuskan keturunan Rasulullah dan menganggap sebagai penerusnya Nabi Muhammad. Karena Rasulullah adalah Nabi terakhir yang diutus Allah sebagai Rasul. Bisa dengar tidak? 1, 2, 3, masih 3 lembar lagi. Jadi saya mau niatnya mau dihabisin malam ini. Udah niat jadi harus dilaksanakan. Sekarang saya tanya, yang mau silahkan katakan. Pertanyaan semakin malam biasanya semakin susah biasanya. Kalau yang belakang saya mau jawab boleh, nggak apa-apa. Tapi saya naikkan grade-nya ke grade 9, level 9. Boleh, mau jawab silahkan. Tapi saya naikkan levelnya ke level 9. Yang mau jawab silahkan. Apa? Mau jawab ini? Mau jawab nggak sih? Dikasih tanya pertanyaan SD, mau nggak saya? Mau jawab nggak? Namanya siapa? Indra Kurniawan. Indra Gunawan. Hendra. Indra Kurniawan. Hendra Kurniawan. Tapi dekat sono dan jalan kubur. Kelas berapa? 5. Kelas 5 SD. Pelajaran kelas 5 SD berarti nggak mungkin nggak hafal. Sebutin, ucapkan, lafazkan, bunyikan, bacakan surah yang paling pendek. Pakai bahasa surah yang paling pendek, jumlah ayatnya. Al-Fatihah. Al-Fatihah itu 7 ayatnya. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Itu surah salah satu yang paling pendek. Surah Al-Asr yang sama jumlah ayatnya surah Al-Kautsar. Bapak-bapak, gak usah Pak ya, diwakilkan sama ibunya dia Pak ya. Bapak-bapak gak usah Pak ya. Nah, jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ketika posisi kita sudah menjadi orang yang hidup di dunia, diberikan Allah dengan segala kenikmatan yang ada, nanti nikmat itu semuanya yang akan dikembalikan kepada kita jika kita memberikannya kembali ke jalan Allah. Makanya salah satunya tadi dengan santunan. Mau yang kita habiskan untuk makan keluarga kita semuanya, jika posisi dapatnya dari yang halal diberikan untuk keluarga kita semuanya, tidak ada masalah, sah-sah saja. Nanti tinggal dijawab, ibu tanya dari mana duitnya? Dari suami. Terus duitnya dari suami mana? Habis buat belanja setiap hari. Gak ada masalah, itu sah-sah saja. Hanya saja kita nggak bisa melebihkan sesuatu dari yang diberikan Allah kepada kita. Bisa disisihkan? Bisa. Contoh paling dekat ketika nanti 2 bulan lagi masuk bulan Ramadan, banyak keberkahan di dalamnya, sedekah menjadi berlipat ganda, memberi makan orang yang berbuka puasa akan mendapatkan hal yang sama dengan orang yang berpuasa. Kalau kita nggak siap-siap dari sekarang, nyisihin sedikit-sedikit, maka nggak akan bisa.
Maka ingat prosesinya itu yang disebutkan Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Besok mau ngapain? Apa yang kita rencanain besok? Bukan besok mau masak apa, besok mau jalan kemana. Bagi yang belum berangkat haji, kapan kira-kira sampai ke tanah suci untuk melaksanakan haji? Bagi yang belum pernah melihat Ka'bah, kapan kira-kira kita masuk ke sana dalam kondisi haji atau umrah? Itu yang harus direncanain. Bukan kapan jalan-jalan ke Jakarta, kapan jalan-jalan liburan, kapan ini. Semuanya urusan dunia yang kita pikirin terkadang. Maka kita harus siap-siap apa yang mau kita lakukan buat besok, apa yang sudah kita siapkan untuk besok. Kalau kira-kira kita udah nggak sanggup, kira-kira kita sudah nggak sanggup nih, hitungannya kira-kira udah tinggal hitungan detik atau hitungan menit atau hitungan hari, yang harus kita siapkan, tanamkan adalah anak cucu kita harus bisa menjadi orang soleh. Ini dari siapa yang di tempat di sini? Yang mau belajar gratis ada? Yang mau belajar gratis, tinggal datang ke sini diajarin, semuanya diarahkan untuk menjadi orang yang diridhoi Allah. Tapi nyatanya lebih milih mana? Lebih milih main. Lebih milih main. Itulah posisi kita. Kapan menyesalnya? Menyesalnya nanti, besok menyesal. Kalaulah dulu, itu yang menjadi menyesal. Nah, Bapak Ibu dan Allah, jadi jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal karena kita seharusnya bisa melakukannya, tapi kita tidak bisa. Kenapa? Tergoda urusan duniawi, tergoda urusan-urusan yang lebih menggoda. Padahal yang dibukakan Allah jalannya banyak. Pengajian sekarang sudah di mana-mana. Madrasah, tempat sekolah, tempat ngaji, TPA, TPI sudah di mana-mana. Tapi kita sendiri terkadang yang lebih memilih lebih yang enak-enak. Itu tadi yang saya katakan. Innal insana li hubbil khairi la syadid wa innahu li hubbil khairi la syadid. Itu surah apa? Ada yang tahu silahkan tadi. Surah? Bukan saya bilang tadi, kalau yang belakang saya levelnya 9. Itu masih level berapa ya? Surah Al-Ahdiyah. Innal insana li hubbil wa innahu li hubbil khairi la syadid. Karena terlalu mencintai sesuatu yang enak-enak. Bayangkan istilahnya, kalau seandainya orang berpikir akhirat lebih tinggi, maka akan lebih mengejar sesuatu yang menikmati, yang menjadikan sebagai bekal di hari kehidupan yang akan datang. Tadi yang barisannya paling depan di sini siapa? Katakan. Yang barisannya tadi pas lagi dikasih santunan, yang paling depan siapa? Angkat tangan. Yang paling kecil umurnya. Yang di depan tadi yang paling kecil umurnya. Siapa Pak? Yang paling kecil umurnya siapa namanya Pak? Hah? Yang tadi barisan yang paling depan paling kecil umurnya. Namanya siapa? Musa. Dari Musa. Namanya Musa. Lanjut. Kelas berapa dia? 2. Kelas 2 SD. Iya. Awalnya surah apa? Surah Al-Fatihah. Ya, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Makasih ya. Yang perempuan, yang barisannya paling depan tadi. Yang perempuan yang barisan paling depan. Siapa? Yang mau juga, maju aja. Siapa namanya? Sifa. Mana yang namanya Sifa? Namanya Sifa mana? Namanya Sifa mana yang namanya Sifa? Ada yang namanya Sifa?
Ada yang namanya Siva? Itu dipanggil. Ada yang namanya Siva? Yang namanya Siva maju. Yang namanya Siva maju. Itu dulu. Masya Allah. Ternyata terlalu khawatir. Siapa? Alia. Namanya Alia, kelas 2 SD. Mau ngapain ini? Mau maju? Sama siapa nih sekarang kesini? Kesini sama siapa? Oh, Bang. Makasih ya, udah datang. Besok pengajian datang terus ya. Yang rajin belajar sekolahnya, yang rajin ngajinya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu dirahmati Allah, kita ambil sebuah kesimpulan dari yang saya sampaikan pada malam hari ini. Hampir semuanya kita sudah mendapatkan stempel dari Yang Maha Kuasa bahwasanya kita adalah orang yang beruntung. Maka supaya stempel itu bisa kita hapuskan untuk menjadikan kita orang yang beruntung, seperti yang dipanggil Allah hayya 'alal falah, untuk menuju kemenangan, untuk menuju kebahagiaan, untuk menuju keberuntungan, keberhasilan. Maka kita mulai dengan diri kita, bagaimana caranya kita bisa memaksa diri kita untuk menemukan akhirat lebih dulu daripada kehidupan dunia. Maka semua kembali kepada kita. Yang di depan kita semuanya adalah sesuatu dari Allah yang tidak bersifat abadi, tapi nikmat yang sudah dijanjikan Allah dari apa yang diberikan sekarang bisa kita menjadikan sebuah nikmat yang abadi. Mudah-mudahan kita bisa merubah diri dan nasib kita menjadi orang yang beruntung dan orang yang menang, dan mudah-mudahan semakin hari kita semakin istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu dirahmati Allah, sama-sama kita memohon ridha Allah setelah ini. Tolong kemudian diberhenti untuk wajah nasinya ya, dari kasihnya. Yang itu udah stop dulu mas. Nasinya di stop, itu yang udah dibawa dikasih dulu, yang belakang stop dulu. Yang udah ditanya udah dibawa dikasih dulu. Itu dibagiin aja. Yang belakang stop dulu ya, kalau dulu kita bawa sebentar. Ya, dibagi dulu. Bapak Ibu dirahmati Allah, untuk kebaikan kita semuanya, untuk kebaikan keluarga kita, mudah-mudahan anak keturunan kita menjadi anak yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan yang kita panjatkan, yang kita bacakan dialirkan Allah pahalanya untuk orang-orang yang kita cintai yang sudah mendahului kita, dan mudah-mudahan hati dan jiwa kita bisa semakin hari semakin istiqomah untuk beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan yang dulu kita kerjakan diridhoi Allah dan dicatat sebagai amal kebaikan yang bisa menjadikan kita sebagai hamba Allah dan umatnya Nabi Muhammad yang berada di dalam surga. Dan mudah-mudahan yang ke depan juga diridhoi Allah, kita dijauhkan dari segala sesuatu yang tidak baik untuk kita semuanya. Ada hadirnya maupun dunia dan salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ulama'ina wa masayikhina wa asatizatina wa muallimina wa khususan ila abina wa ummina wa abaina wa ummahatina wa ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa lana wa kulluna wa li usratina wa li dhurriyyatina al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا غفور رحيم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وذنوب آبائنا وأمهاتنا. يا الله إنك أنت الغفار
وغفرانك مطلوبنا يا الله. أنت الغفور وأنت الغفار ومن يغفر الذنوب إلا أنت يا الله. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa pasangan hidup kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Tiada tempat memohon dan meminta ampunan kecuali darimu ya Allah. Sungguh Engkau yang Maha Pengampun ya Allah. Ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim, nas'aluka ya Allah bi asma'ikal husna wa bi sifatikal ulya, nashhadu bi annaka Allahul ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ya Allah, nas'aluka mujibati rahmatik wa azaim maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin wal fawz bil jannah wal najata minan nar. Ya Allah ya Rabbana, ij'alna من الذين يتبعون بسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا من الذين يحبون بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا من الذين يصلون على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. Ya Allah ya Karim, jadikanlah hati dan jiwa kami untuk bisa selalu mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan hati dan jiwa kami untuk bisa selalu mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah lisan kami untuk bisa selalu berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waj'alna minal ladzina yastaqimuna fi ibadatika ya arhamar rahimin. Jadikanlah kami orang-orang yang semakin hari semakin istiqamah dalam beribadah kepadamu ya arhamar rahimin. Rabbana waj'alna wa min dhurriyyatina muqimas shalah. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa qina adzaban nar. Wa qina adzaban nar. Allahumma barik lana fima razaqtana wa barik lana fima a'taytana. Allahumma barik lana fi hadzal muassasah ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, berikanlah keberkahan di tempat ini ya Allah. Berikanlah keberkahan untuk yayasan ini ya Allah, dan orang-orang yang berada di dalamnya ya Allah, dan orang-orang yang mendukung dan mensupportnya ya Allah. Sungguh Engkau Maha mengetahui ya Allah. Sungguh Engkau yang Maha memberi rezeki dan membuka rezeki ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu semuanya. Yang baik yang saya sampaikan yang didengar semuanya datang dari Allah dan Rasulnya. Yang keliru dari apa yang saya sampaikan dibuang jauh-jauh ini karena khilafan saya sebagai manusia. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.